Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga Allah selalu memberikan ribuan kebaikan untuk kita dan keluarga. Allah selalu berikan perlindungan dan kesehatan untuk kita semua. Nah, anak-anakku sayang, hari ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran tema keempat, subtema ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia mengenai hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihin niyah bin niyadid du'a bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yuk langsung saja kita lihat yang berikut ini. Nah, anak-anakku sayang, kalian tahu tidak ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat itu bagaimana sih? Tempat bermain yang bersih dan sehat itu adalah tempat bermain yang bebas dari sampah. Nah, sebenarnya apa sih manfaat tempat bermain yang bersih dan sehat? Yang pertama, kita akan merasa aman dan nyaman ketika bermain. Yang kedua, pengunjung akan selalu sehat. Yang ketiga, kalau tempat bermain kita itu bersih dan sehat, maka kita akan terbebas dari kuman penyakit, sehingga kita nggak gampang sakit. Anak-anakku sayang, penting sekali kita sebagai umat muslim untuk menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan sehat. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau di negara kita biasanya slogan-slogan yang muncul adalah kebersihan pangkal kesehatan. Nah, ketika kita berada di tempat bermain, maka kita memiliki kewajiban-kewajiban loh. Apa coba kewajibannya? Kewajiban yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan di tempat bermain kita. Yang kedua, kita harus merapikan kembali mainan-mainan yang habis kita pakai atau kita gunakan. Yang ketiga, kita harus membersihkan area tempat bermain itu dari sampah setelah kita selesai bermain. Nah, sayangku, kalau kita sebelumnya telah membahas kewajiban kita ketika berada di tempat bermain, maka ketika kita berada di tempat bermain, kita juga harus menjaga keselamatan diri kita. Caranya bagaimana? Ketika kita akan bermain, cara menjaga keselamatan kita berada di tempat bermain adalah yang pertama, kita harus membersihkan area bermain dari benda-benda yang bisa membahayakan kita. Nah, contoh sederhana cara kita menjaga keselamatan kita ketika berada di tempat bermain adalah jangan sampai di area tempat bermain kita itu kita menemukan duri atau potongan-potongan kayu yang tajam atau ada kerikil-kerikil yang tajam. Nah, itu yang sangat berbahaya untuk kita. Ketika kita berlari, kalau kita sampai terantuk, kita kan bisa berdarah kalau mengenai batu yang tidak tumpul tadi atau batu yang tajam, kerikil-kerikil yang tajam. Nah, sekarang yuk kita lihat teks
Bacaan pada halaman 126 di buku tema 4 subtema 3. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh salah satu lingkungan atau tempat yang becek yang harus segera kita bersihkan agar air yang ada tidak tercecer di mana-mana. Tempat yang kumuh dan becek. Kenapa? Kalau tempat kumuh dan becek itu kan banyak genangan air. Kalau kita gunakan untuk bermain, maka kita akan mudah terpeleset. Jadi ini adalah tempat yang tidak bersih dan tidak sehat. Kemudian tempat yang kotor. Kalau tempat yang kotor kita pakai untuk bermain, maka akan banyak kuman di sana. Kemudian yang ketiga, tempat yang tidak bersih dan sehat itu berada di area jalan raya. Jangan sampai kita menggunakan area jalan raya ini sebagai area untuk bermain. Yang pertama, karena banyak kendaraan yang lewat dengan kecepatan tinggi dan ini sangat membahayakan diri kita. Selain itu, banyaknya kendaraan yang lewat di jalan raya menimbulkan asap. Asap ini menjadi polusi udara bagi kita. Kalau kita terlalu sering menghirup udara kotor, maka itu bisa mengganggu saluran pernapasan kita dan bisa menyebabkan kita menderita penyakit pernapasan. Nah, sayangku, agar tubuh kita selalu bersih dan sehat, bukan hanya tempat bermain saja yang harus kita jaga kebersihannya, tetapi tubuh kita pun harus kita jaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita? Yang pertama, kalian harus mandi secara teratur. Kemudian yang kedua, cuci tangan setiap akan makan dan cuci tangan juga setiap kalian selesai dari bepergian atau setelah selesai bermain. Nah, setiap kali masuk rumah kalian harus cuci tangan. Kemudian yang ketiga, kalian harus rajin menggosok gigi. Nah, kapan sih kita itu diharuskan menggosok gigi? Menggosok gigi itu kita lakukan saat sebelum tidur dan setiap sesudah makan. Nah, kemudian ada satu hal lagi. Di situasi yang sekarang ini, setiap keluar rumah, maka supaya cara kalian untuk menjaga kesehatan selain juga rajin cuci tangan pakai sabun, kalian harus gunakan masker. Nah, selanjutnya pembelajaran kita kali ini adalah tentang makna kata. Makna kata yang pertama, karena kita berada di tempat bermain, kita akan belajar tentang makna kata di seputar tempat bermain, ya. Nah, tempat bermain yang nyaman itu kan harus banyak pohon-pohon yang rindang. Maka kita akan membahas tentang pohon yang rindang itu. Nah, makna kata kita yang pertama adalah satu, indah. Indah itu artinya bagus dipandang mata. Kosakata kita yang kedua adalah nyaman. Nyaman itu memiliki arti kata sejuk dan segar. Kemudian makna kata yang ketiga adalah rindang. Rindang itu berarti banyak cabang, ranting, dan dedaunan.
Nah, makna kata selanjutnya yaitu becek. Becek artinya tempat yang berair. Kemudian bercak. Bercak adalah noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Kemudian yang ketiga, arti kata kumuh adalah kotor dan tercemar. Arti kata berikutnya adalah kompos. Kompos adalah pupuk campuran dari kotoran hewan dan dedaunan yang telah membusuk. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang indah dan berwarna cerah. Daun adalah bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Pesan-pesan dari Bu Dewi. Tempat bermain yang selalu dijaga kebersihannya akan terasa nyaman dan indah. 2. Tempat bermain akan menjadi sejuk jika banyak ditanami pohon yang rindang. 3. Setiap yang memanfaatkan fasilitas di tempat bermain memiliki kewajiban merawat dan membersihkan tempat bermain. Nah, anak-anak kesayang, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini telah usai. Nah, agar Allah selalu memberikan kemanfaatan dari setiap apa yang kita pelajari, yuk kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran Bu Dewi kali ini.